Yesus itulah satu-satunya. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, mandilah terlebih dahulu dan berpakaianlah yang rapi. Yang kedua, persiapkan tempat yang nyaman untuk kalian beribadah dengan penuh konsentrasi. Yang ketiga, persiapkanlah Alkitabmu. Yang keempat, ikutilah ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan semangat, dan mendengarkan cerita Lause dengan sungguh-sungguh sampai ibadah selesai. Selamat beribadah ya. Hai semuanya, apa kabar? Apa kabar sayang? Apa kabar Lause? Baik saya Lause. Puji Tuhan kalau baik. Semuanya pasti yang di rumah kita berharap semua baik-baik ya Sama Lause ya. kita ya Lause. Karena kita bersyukur loh, setiap hari Tuhan selalu menolong kita. Dari kita waktu kita tidur, kemudian kita bangun pagi, Tuhan menolong kita. Dari matahari terbit sampai terbenamnya, Tuhan selalu menolong kita. Betul Lause. Seperti pujian kita. Ya. Ayo kita mau menyanyikan lagu dari terbit matahari ya Lause ya. Ayo anak-anak kita menyanyikan lagu dari terbit matahari. Pakai bilangannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan serta berkat dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami ingin beribadah meskipun kami beribadah secara online. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkati dan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Berikan kami hati yang penuh sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Karena itu
Mari kita puji. Mari kita puji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan patut kita puji. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Lagi pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Kita akan terus puji Tuhan dengan penuh semangat. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti lagu ini, Rosia, yang aku judulnya Engkau Yesus Tuhanku, Rose. ya, kita nyanyikan dengan penuh semangat, dengan sukacita dan menggunakan bahasa. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus bersamaku selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Lagi. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Tuhan, lebih besar dari apapun. Mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Tetapi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Hendaklah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya.
yang baik kan? Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur boleh kembali beribadah dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena Tuhan baik. Yuk, mari kita sama-sama mau berdoa, mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Ikutilah semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak masih ingat tidak siapa pemimpin orang Israel? Siapa yang dipilih Allah untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir? Waktu bulan Juli yang lalu Lose pernah bercerita. Ada yang ingat? Ya, Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin orang Israel, awalnya Musa senang atau menolak? Ingat tidak ceritanya? Ya, betul. Awalnya Musa menolak. Musa tidak mau menjadi pemimpin dari orang-orang Israel. Musa berkata kepada Allah, ya, beberapa alasan-alasan supaya tidak menjadi pemimpin orang Israel. Tetapi Tuhan tetap memilih Musa, dan Tuhan juga memberikan kemampuan kepada Musa untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, akhirnya Musa yang memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini Lose mau bercerita dari Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3. Coba anak-anak yang kelas besar boleh buka Alkitabnya, kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 35. Mas, Alkitab kita hari ini Bilangan 16 ayat 1 sampai 35. Cukup panjang. Nah, dan kita tidak membaca semuanya ya. Nanti kita akan membaca beberapa ayat dari Bilangan pasal 16 ini. Ketika orang Israel mereka membangun kemah suci, Allah memilih Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam. Nah, selain itu Allah juga memilih orang-orang dari suku Lewi untuk menjadi pelayan di kemah suci. Jadi Harun dan anak-anaknya dipilih Allah menjadi imam. Dan Allah juga pilih orang-orang lainnya dari suku Lewi untuk melayani di kemah suci. Nah, melayani Tuhan, melayani di kemah suci itu adalah pelayanan yang penting. Ya, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan. Tapi sayangnya ada seorang yang bernama Korah. Dia dari suku Lewi. Walaupun dia dipilih menjadi pelayan di rumah Tuhan, tetapi dia tidak puas. Dia marah. Dia iri kepada Harun. Nah, Korah ini marah. Kenapa dia tidak dipilih jadi imam? Dia iri kepada Harun sehingga dia memberontak. Selain Korah,
ada juga 2 orang lain dari Bani Ruben. Mereka juga sedang mengeluh dan marah kepada Musa. Nah, mereka berdua itu adalah Datan dan Abiram. Ya, Datan dan Abiram mereka juga kesal. Mereka juga marah kepada Musa. Mereka tidak mau dipimpin oleh Musa. Mereka memberontak. Korah, Datan, dan Abiram mereka mengumpulkan 250 orang penting di Israel untuk melawan Musa dan Harun. Mari kita lihat apa yang mereka katakan. Kita lihat Bilangan pasal 16 ayat yang ketiga. Bilangan 16 ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Nah, mereka marah kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, sekarang cukup. Kami tidak lagi mau dipimpin oleh kalian. Kita semua ini adalah orang kudus dan engkau tidak lebih baik dari kami. Mengapa engkau menjadikan dirimu sebagai pemimpin atas kami? Mereka memberontak. Anak-anak, apakah benar Musa dan Harun yang mau jadi pemimpin? Bukan, tetapi Tuhanlah yang memilih mereka. Bukan Musa dan Harun yang mau, tetapi Allah yang telah memilih mereka untuk menjadi pemimpin. Waktu Musa mendengar perkataan mereka, Musa sangat sedih. Musa pergi dan Musa berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, Musa kembali dan Musa berkata kepada Korah dan pengikutnya, besok pagi setiap orang dari kalian harus membawa perbaraan. Ya, dan perbaraan itu harus diisi dengan bara api dan ukupan dan dibawa ke kemah pertemuan. Dan Allah akan menunjukkan kepada kita siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan menjadi imam. Nah, anak-anak tahu apa itu perbaraan? Perbaraan itu adalah keranjang besi kecil, ya, yang berisi bara api dan ukupan yang biasa dipakai untuk kegiatan di kemah suci, untuk pelayanan di kemah suci. Nah, Musa juga mengingatkan orang-orang Lewi bahwa mereka seharusnya itu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena mereka boleh dipilih mendapatkan hak istimewa untuk melayani di kemah suci. Tetapi Korah, Datan, dan Abiram tidak mau mendengarkan nasihat Musa. Mereka tetap marah, mereka tetap memberontak, mereka tetap maunya menjadi pemimpin. Nah, besoknya mereka juga marah kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa bahwa Musa bukan seorang pemimpin yang baik. Mereka berkata pada Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Padahal di Mesir kami memiliki semua yang kami perlukan. Dan kamu bilang mau bawa kami ke tanah yang indah yang kau janjikan. Tetapi sekarang kita mengembara di padang gurun ini. Jadi mereka menyalahkan Musa. Apakah benar Musa yang salah? Tidak. Mereka mengembara di padang gurun. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak taat. Waktu mereka di Mesir, mereka juga tidak benar kalau memiliki semua yang mereka perlukan. Padahal di Mesir mereka harus kerja keras, ya, menjadi budak, disuruh kerja keras, disuruh kerja paksa. Nah, apa yang mereka katakan itu tidak benar. Keesokan harinya Musa dan Harun berdiri di depan kemah suci. Dan
Korah beserta pengikut-pengikutnya pun datang membawa perbaraan. Orang-orang Israel lainnya juga ingin melihat apa yang akan terjadi. Mereka juga datang beramai-ramai kumpul di depan kemah suci. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba tampaklah kemuliaan Allah menyinari dan menerangi kemah suci itu. Lalu Allah berkata kepada Musa dan Harun supaya mereka menyingkir dari tempat itu karena Tuhan ingin memusnahkan mereka semua. Pada waktu Musa dan Harun mendengar Tuhan mau menghancurkan seluruh bangsa itu, Musa dan Harun bukannya senang, tapi mereka sedih. Mereka lalu berdoa, mereka memohon kepada Tuhan, jangan memusnahkan seluruh bangsa ini, karena ini adalah kesalahan Korah dan teman-temannya. Nah, Allah menjawab permohonan Musa dan Harun dan tidak memusnahkan mereka pada saat itu. Sebagai gantinya, Musa dan Harun mendatangi kemah Korah, Datan, dan Abiram. Dan Allah berfirman kepada Musa. Allah menyuruh Musa untuk memberitahukan kepada orang-orang Israel untuk tidak dekat-dekat dengan perkemahan orang-orang fasik itu. Supaya orang-orang Israel itu tidak dekat-dekat, tidak mendekat, menjauh dari tempat Korah, Datan, dan Abiram. Apa yang terjadi anak-anak? Coba kita lihat ayat 31 dan 32. Bilangan 16 ayat 31 dan 32. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Nah, tiba-tiba tanah di bawah mereka itu terbelah, terbuka. Dan Datan, Korah, Abiram bersama dengan seisi keluarganya dan semua harta milik mereka tertelan sama bumi. Jadi bumi menelan dan menutupi mereka semuanya. Dan Allah juga mengirim api menghanguskan 250 orang pengikut Korah yang membawa hukuman itu. Nah, itulah hukuman Tuhan buat Korah, Datan, dan Abiram. Mengapa Tuhan menghukum mereka? Karena mereka tidak taat, karena mereka tidak hormat kepada pemimpin mereka. Mereka melawan, mereka memberontak Musa dan Harun. Itu sama artinya mereka memberontak Tuhan. Karena Tuhanlah yang memilih Musa dan Harun menjadi pemimpin mereka. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan juga ingin supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada pemimpin-pemimpin kita. Setiap kita punya pemimpin, anak-anak juga punya pemimpin. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau di rumah siapa pemimpin anak-anak? Siapa pemimpinmu di rumah? Betul ya, papa dan mama. Orang tua kita adalah pemimpin kita di rumah yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Ya. Jangan melawan, jangan memberontak kepada orang tua, karena mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mendidik kita dan membesarkan kita. Kalau di sekolah, siapa pemimpinmu? Kalau di sekolah siapa? Ya, bapak, ibu guru. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang harus kita hormati. Mereka yang mengajarkan kita ilmu, ya, yang mendidik kita untuk supaya kita menjadi anak-anak yang disiplin. Kita harus belajar taat dan hormat kepada guru-guru.
Kalau di sekolah minggu, siapa pemimpinmu? Ya, kalau selesai sekolah minggu, ya, pendeta yang mengajari kalian firman Tuhan, yang membimbing kalian supaya bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Nah, begitu juga di dalam pemerintahan. Sebagai anak Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, kita juga punya pemimpin-pemimpin bangsa yang harus kita hormati. Ya, kita harus belajar hormat dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Jangan melawan, jangan suka bersungut-sungut. Kalau dipanggil mama, kalau dapat tugas dari guru, kalau disuruh orang tua, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan marah-marah, jangan melawan, jangan memberontak. Tapi kita harus memiliki sikap yang sopan, belajar hormat kepada orang tua dan pemimpin-pemimpin kita. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan yang memuliakan nama Tuhan. Ya, sekarang kita sama-sama melihat ayat hafalan kita hari ini dari Ibrani pasal 13 ayat 17a. Kita buka Ibrani pasal 13 ayat 17a, bagian A saja ya. Ayat hafalan kita hari ini pendek. Kita baca sama-sama Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sekali lagi ya, sampai kita hafalkan. Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nah, anak-anak, Tuhan mau kita taat kepada pemimpin kita dan tunduk. Tunduk itu artinya hormat, ya, sopan, hormat kepada pemimpin-pemimpin kita. Saya percaya anak-anak semua pasti mau ya mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan hormat kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kepada kami boleh menjadi anak yang baik, yang tidak memberontak, yang tidak melawan orang tua, yang tidak melawan pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami mau untuk hidup memuliakan nama-Mu. Kami mau setia melakukan firman Tuhan. Berkati setiap kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita hari ini sampai di sini, dan sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.